Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Di video kali ini, Archil Film akan mengulas alur cerita dari sebuah film rilisan tahun 2012 berjudul Chain. Film ini menceritakan tentang seorang psikopat yang menculik seorang anak kecil untuk dijadikan penerusnya suatu saat nanti. Ia membesarkan anak tersebut hingga dewasa, namun tidak seperti ayah pada umumnya. Bagaimana dengan alur ceritanya? Langsung saja kita mulai ke pembahasan filmnya. Play and enjoy. Scene diawali dengan seorang pria bersama istri dan anaknya. Mereka akan pergi untuk menonton film di bioskop. Namun sang ayah hanya mengantar saja karena ia sedang banyak pekerjaan. Ia juga mengatakan kepada istrinya bahwa ia tidak bisa menjemput. Lalu sang ayah menyuruh istri dan anaknya untuk menaiki taksi saja ketika pulang nanti. Karena menurutnya, jika naik bus ia khawatir jika ada kejahatan. Istrinya pun menyetujuinya. Singkat cerita, setelah selesai menonton film, saatnya untuk mereka pulang ke rumah. Sang ibu mencoba hubungi layanan taksi. Namun anaknya yang bernama Tim melihat ada sebuah taksi yang kebetulan berada di dekat tempat itu. Pada akhirnya mereka berdua menaiki taksi tersebut. Supir taksi itu bernama Bob, yang mana ia adalah seorang psikopat yang selalu membantai para penumpangnya. Setelah beberapa saat berjalan, sang ibu mulai menyadari bahwa jalur yang diambil oleh Bob berbeda. Lalu ia memarahi Bob dan mengancam akan menelpon polisi. Bob yang memang sudah berencana untuk menculik ibu dan anak itu, ia justru membawa ke rumahnya yang memang berada sedikit terpencil. Sesampainya di rumah Bob, sang ibu terus berteriak meminta tolong, namun Bob tidak peduli. Karena ibunya Tim terus berteriak, akhirnya Bob memukulnya hingga tak sadarkan diri. Tim hanya bisa menangis melihat ibunya diseret ke dalam rumah psikopat itu, sedangkan dirinya masih dibiarkan di dalam mobil. Setelah beberapa saat, Bob menghampiri Tim dan mengatakan bahwa ibunya sudah pergi untuk selamanya. Tim hanya bisa menangis tiada henti. Lalu Bob membawa Tim masuk ke dalam rumahnya itu. Ia berencana untuk menjadikan Tim sebagai pelayannya. Kalau tidak, Tim akan dibunuh sama seperti ibunya. Tim yang hanya seorang anak kecil, ia tidak bisa melawan dan masih menangisi kepergian ibunya. Sejak saat itu, Tim harus rela menjadi pelayan Bob dan membiasakan diri hidup di rumah psikopat sadis tersebut. Setiap hari, Tim selalu diperlakukan layaknya seorang pelayan, mulai dari membersihkan rumah, menyiapkan makan untuk Bob, dan menguburkan mayat-mayat hasil pembantaian yang dilakukan oleh Bob setiap hari. Tim juga diperintahkan untuk mencari dan mengumpulkan berita-berita orang hilang dari koran. Kemudian, tim harus menghafalkan identitas dari orang-orang hilang tersebut. Hal itu dilakukan setiap hari. Lalu, Bob memberi nama baru untuk tim, yaitu Rabbit. Suatu ketika, saat Bob sedang pergi keluar, tim menggunakan kesempatan untuk kabur melalui pelapon dan menjebol ventilasi. Namun sayangnya, Bob yang memang sudah curiga terhadap Tim, ia pun selalu memantaunya. Dan alhasil, Tim pun tertangkap basah saat itu juga. Bob memberi kesempatan kepada Tim untuk berteriak sekuat-kuatnya. Namun tentu saja tidak ada orang satupun yang bisa menolong. Karena di tempat terpencil itu hanya ada satu rumah, yaitu rumah Bob. Tim hanya bisa pasrah dengan apa yang dilakukan oleh Bob. Ia dilempari batu hingga ia pingsan. Sejak saat itu, Tim harus dirantai agar tidak bisa melarikan diri lagi. Dan rantai yang diikatkan tersebut sangatlah panjang. Hal itu dilakukan oleh Bob agar Tim masih bisa berjalan di dalam rumah dan melakukan pekerjaannya. 9 tahun kemudian, Tim kini sudah menjadi dewasa. Hanya saja, dirinya masih dirantai dan diperlakukan sebagai budak oleh Bob. Suatu hari, Bob pulang dari bekerja sebagai supir taksi. Ia sangat kesal karena baru saja mendapat penumpang seorang ayah dan anak laki-lakinya. Terlihat sang ayah sedang memarahi anaknya tersebut. Hal itu tiba-tiba membuat Bob mengingat masa lalunya, yang ternyata dirinya saat kecil selalu diperlakukan kasar oleh ayahnya sendiri. Karena kejadian masa lalu yang kelam itulah, Bob setiap malam dihantui rasa takut sekaligus trauma berat. Bob yang selalu teringat masa lalunya, ia tiba-tiba merasa kasihan kepada Tim.
Lalu ia pun melepaskan rantai yang mengikat Tim selama bertahun-tahun lamanya itu. Bob juga berencana untuk mengajari Tim agar menjadi orang yang tangguh dan bisa menjaga diri dari kejahatan orang di luar. Lalu tiba-tiba Bob menunjukkan sebuah kertas tentang informasi dari ayahnya Tim. Bob memberitahu bahwa ayah Tim sudah memiliki keluarga yang baru. Jadi Tim tidak perlu merindukan ayahnya lagi. Satu-satunya keluarga yang ia punya hanyalah Bob. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Tim mulai diperhatikan oleh Bob. Bob merawatnya seperti anak sendiri. Namun karena Tim memang selama ini hanya dikurung dan dirantai, hal itu membuat mental Tim tidak seperti remaja pada umumnya. Bob memberikan beberapa buku pelajaran kepada Tim untuk dibaca. Namun buku-buku itu semua berisi tentang pengetahuan organ-organ tubuh manusia. Ia ingin Tim menjadi pria yang kuat dan tak mudah dilecehkan oleh orang di luar sana. Bahkan Bob ingin Tim menjadi penerusnya, yaitu mencari korban untuk dibunuh. Namun Tim menolaknya. Ia mengatakan bahwa ia tidak akan bisa menjadi seperti Bob. Bob selalu memaksa Tim dan memberikan terus pengetahuan berdasarkan pengalaman hidupnya selama ini. Bob mengatakan kepada Tim bahwa ia hanya bisa membunuh para wanita-wanita yang memang berperilaku buruk, seperti wanita malam dan yang lainnya. Karena tidak ada pilihan lagi, Tim pun hanya bisa pasrah menuruti apa yang dikatakan oleh Bob. Suatu ketika, Bob menyuruh Tim untuk memilih korban selanjutnya yang sudah dicatat di buku arsipnya. Awalnya Tim menolak, karena ia memang tidak ingin menjadi psikopat seperti Bob. Namun Bob terus memaksa atau Tim akan dibunuh saat itu juga. Hingga Tim pun memilih salah satu korban dari daftar buku tersebut. Dengan cepat, Bob pun berhasil membawa gadis itu ke rumahnya. Gadis itu terlihat memang sedang mabuk. Lalu Bob segera menyuruh Tim untuk membawanya ke ruang eksekusi. Di sana, Bob mulai menunjukkan bagaimana cara membunuh korbannya dengan baik dan benar. Tim hanya bisa menyaksikan kesadisan dari Bob. Setelah itu, Bob kembali mencari korban selanjutnya. Kali ini ia akan menyuruh Tim sebagai ujian prakteknya membunuh korbannya. Seorang gadis yang dibawa oleh Bob sangat ketakutan. Tim pun sebenarnya tidak bisa melakukan hal sadis tersebut. Namun Bob terus mengancam jika Tim tidak akan melakukannya, maka ia akan melakukannya sendiri dan juga terhadap Tim. Lalu Bob membiarkan Tim dan gadis itu di dalam kamar untuk menjalankan aksinya. Tim masih dilema dalam dua pilihan yang sulit. Jika ia tidak bisa membunuh gadis itu, maka ia akan dikurung selamanya di rumah tersebut. Tapi jika menuruti perintah dari Bob, maka ia akan dibebaskan untuk pergi dari rumah itu selamanya. Gadis tersebut melihat Tim yang sedang kebingungan. Lalu ia merayu Tim untuk bersama-sama kabur dari rumah tersebut. Karena ia tahu bahwa Tim juga merupakan korban dari kesadisan si psikopat. Namun tak lama Bob masuk ke rumahnya untuk mengontrol apa yang dilakukan oleh Tim. Dengan cepat, Tim menusuk perut gadis itu agar Bob mempercayainya bahwa gadis itu sudah ia bunuh. Bob pun merasa bangga terhadap Tim. Tim lalu membawa mayat gadis itu ke tempat penguburan. Setelah itu, Tim tiba-tiba mendekati Bob dan mengatakan bahwa ia ingin ikut untuk berburu korban selanjutnya. Bob pun menyetujuinya, karena ia memang ingin menjadikan Tim sebagai psikopat seperti dirinya. Hingga malam itulah, untuk pertama kalinya Tim keluar dari rumah itu setelah 9 tahun lamanya. Ketika Tim melihat mobil taksi Bob, ia tiba-tiba teringat dengan kejadian 9 tahun yang lalu ketika dirinya dan ibunya diculik oleh Bob. Sesampainya di kota, setelah berkeliling, mereka belum menemukan korban yang akan diculik. Bob pun memutuskan untuk beristirahat di pinggir jalan. Lalu Bob tak sengaja melihat pantulan mobilnya, terdapat tulisan "Help". Ternyata yang menulis adalah Tim sesaat sebelum mereka berangkat. Hal itu tentu membuat Bob sangat marah kepada Tim. Dan Bob juga merasa curiga bahwa Tim tidak benar-benar membunuh gadis itu. Dengan cepat ia pun kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, Bob lalu memukul Tim hingga Tim pingsan. Lalu Bob menuju tempat penguburan untuk mengecek gadis yang sebelumnya dibunuh oleh Tim. Dan benar saja, ternyata gadis itu belum mati. Ketika Tim menusuk perut gadis itu, Tim sengaja tidak menusuk sampai ke bagian organ pentingnya. Dan Tim menyuruh gadis itu untuk berpura-pura mati. Karena selama ini, Tim telah mempelajari tentang organ-organ tubuh manusia dari buku yang diberikan oleh Bob.
Karena itulah tim meminta untuk ikut berburu keluar bersama Bob agar gadis itu bisa kabur dan meminta pertolongan. Kembali lagi ke Bob yang sedang menuju ke tempat penguburan para korban. Di saat yang bersamaan, tim sudah tersadar dari pingsannya. Ia segera masuk ke dalam rumah untuk menyelamatkan gadis itu dari Bob. Bob berhasil menemukan gadis tersebut, namun keadaan di ruangan itu sangat gelap yang membuat Bob sulit untuk menemukan gadis itu. Hingga tak lama tim berhasil masuk dan menyerang Bob. Tanpa ampun, tim pun menghabisi Bob hingga tewas. Lalu setelah itu, ia bersama gadis itu pergi dari tempat tersebut. Beberapa hari kemudian, tim memutuskan untuk kembali ke rumahnya untuk melihat ayahnya. Dan ternyata benar saja, ayah Tim sudah memiliki keluarga yang baru. Lalu Tim bertemu dengan istri baru dari ayahnya, dan ia memberikan surat kepada istri ayahnya tersebut. Dan ternyata ayahnya Tim adalah saudara kandung dari Bob. Mirisnya lagi, ayahnya lah yang menyuruh Bob untuk menghabisi Tim dan istrinya sendiri. Lalu istri dari ayahnya membuka surat itu yang berisi sebuah foto Tim dan ibunya, dan sebuah pesan yang ditulis oleh ayahnya kepada Bob agar membunuh Tim dan istrinya. Tentu hal itu membuat istri baru ayahnya terkejut, karena merasa rahasianya sudah dibongkar. Tim lalu diusir oleh ayahnya secara kasar. Istri baru ayahnya mencoba untuk mencegahnya. Namun ayahnya Tim justru menjadi marah dan mencoba menyakiti istri barunya tersebut. Tim yang melihat ayahnya seperti itu, tiba-tiba ia seperti melihat sosok Bob pada diri ayahnya. Dan ia pun menjadi sangat marah, bahkan Tim menghabiskan ayahnya sendiri hingga tewas. Lalu ibu tirinya merasa sangat kecewa dan sedih. Ia menyuruh Tim untuk pergi dari sana, agar Tim tidak menjadi tersangka pembunuhan. Lalu ibu tirinya Tim menelpon polisi dan melaporkan seolah-olah di rumahnya terdapat perampokan yang menewaskan suaminya. Dan film pun diakhiri dengan memperlihatkan Tim yang ternyata kembali ke rumah Bob sang psikopat. Lalu apakah Tim alias Rabbit akan meneruskan Bob sebagai psikopat? Saya juga tidak tahu guys. Oke, terima kasih karena kalian sudah mau menonton spoiler yang saya buat ini. Semoga kalian semua suka, dan bye-bye.